Sahabat YKB, apa kabar? Ketemu saya, Calvin, ya, dan kita akan ngobrol soal yang sekarang ini lagi atau masih dalam percakapan, dalam pergumulan juga, dan tentu saja eh, menarik bukan hanya untuk warga GKI, melainkan juga untuk sahabat-sahabat di luar GKI, dan secara khusus pada saat ini kita mau membincang tentang apa yang menjadi pergumulan khususnya GKI Pengadilan Bogor, ya, tetapi secara umum menjadi pergumulan GKI. Percakapan kita jalan panjang kasus Yasmin. Kenapa jalan panjang? Karena memang udah lama sekali kalau dipikir-pikir, bukan cuma 15 tahun, tapi kalau mau dirunut lebih ke belakang lagi itu sejak tahun 2001, nah, kalau berarti sudah sekitar 20 tahun. Ya. Tentu saja bukan jalan pendek kalau 20 tahun. Nah, untuk itu, bersama-sama dengan saya pada saat ini, saya mengundang dua kawan saya. Buat saya, kedua orang ini kawan-kawan yang memberi warna dalam seluruh perjalanan GKI Pengadilan Bogor dalam upayanya untuk membuka, membangun satu tempat ibadah yang baru di daerah Bogor Barat. Nah, saya akan undang dan memperkenalkan narasumber kita pada teman bercerita, sebetulnya lebih menyenangkan. Ya. Pada saat ini ada Pak Alexander Paulus. Sana Alex. Dan juga ada Pak Paris Sutabea. Selamat siang, Pak. Ya, Pak Paris. Baik, kita mau ngobrol-ngobrol. Kita mau bercerita, sebab kalau interview, wawancara tuh kesannya jadi kayak apaan aja gitu. Ini karena apa namanya, sebagai kawan seperjalanan, baik kalau kita bercerita-cerita, dan karena situasinya sedang pandemik, jadi kita nggak bisa bertemu secara fisik, ya, tetapi bersyukur karena kemajuan teknologi, kita juga bisa tetap melakukan percakapan ini, cerita-cerita ini melalui peralatan yang dimungkinkan, ya. Pak Alex dan Pak Paris, di mana-mana kan kita butuh tuh ya yang namanya identitas. Jadi kalau nggak punya identitas tuh rasanya bukan siapa-siapa. Nah, termasuk di GKI sebetulnya kita juga butuh identitas. Ngomong-ngomong soal identitas, bolehkah Pak Alex kasih tahu kira-kira Pak Alex ini udah berapa lama ya jadi anggota GKI Pengadilan? Oh iya, saya mulai masuk ke GKI Pengadilan itu tahun 1991. Wow. Nah, tetapi selama 2 tahun, 2-3 tahun sebagai jemaat tamu, karena saya pindah dari GKI Cawang di Jakarta. Tahun 93 baru saya atestasi menjadi jemaat tetap di GKI Pengadilan. Oke. Gitu, Bung Jadi Calvin. sejak 93 lah ya menjadi anggota Pengadilan Bogor ya. Kalau Pak Paris tahun berapa Pak jadi anggota di GKI Pengadilan Bogor? Kalau di GKI Pengadilan, Pak, saya sejak pindah dari Mataram, NTB, tahun 83. Wow. Tahun 83, tapi menjadi anggota tetap itu 85. Oke. Ya. Proses-proses lah ya, 2 tahun ya, di feeling-feeling. Ya, proses pengenalan. Ya. Pengenalan ya. Perkenalan, kira-kira cocok enggak gitu. Tapi oke, artinya kalau boleh dibilang Pak Paris, Pak Alex nih bukan
bukan anggota jemaat yang baru kemarin, ya, termasuk anggota jemaat yang sudah sangat lama. Nah, dalam perjalanan Bapak-bapak berdua, kan kemudian Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor tuh punya rencana tuh ya di sekitar tahun 2000 ya kalau saya nggak keliru ya, 2001 untuk mulai mengembangkan pelayanan. Kenapa ya Pak, kok pada waktu itu Majelis GKI Pengadilan Bogor merasa perlu, ini kayaknya perlu dibuka lagi nih tempat yang baru. Silakan Pak Aris, boleh Pak Alex? Boleh. Ya. Oh, jadi ceritanya kenapa itu dikembangkan di Taman Yasmin? Itu karena perkembangan GKI Pengadilan itu sangat pesat, Pak. Jadi anggotanya itu banyak. Terus tempat parkir itu kan terbatas. Yang di pengadilan ya, Pak? Iya, itu dekat pasar itu kan? Iya, betul. Dekat pasar. Dari kondisi pasar perkantoran. Jadi kondisinya memang untuk parkiran itu sangat banyak keluhan dari warga lah. Oh. Nah, Jemaat GKI Pengadilan ini kaya-kaya juga rupanya ya. Lumayan lah Pak. Mobilnya banyak. Sebetulnya anggotanya yang banyak Pak. Oh, anggotanya berapa sih Pak kira-kira pada tahun 2000 gitu Pak? Pada tahun 2000? Sudah sekitar 2000-an itu ya. Wow. 2000-an. Dengan berapa kali kebaktian ya pada waktu itu? Ya? Berapa kali kebaktian ya pada tahun 2000? 2 kali. 3 kali ya. 3 kali. 3 kali. Jadi jam 7, jam 10, jam 5 sore. Oke. Ya. Ya, dan pada jam-jam itu kan memang apalagi kalau hari Minggu ya. Apalagi kalau pagi tuh pasar itu kan Pak. Hari Minggu pasar tetap buka ya Pak? Iya, buka. Malah di situ rame-ramenya karena orang kan juga tapi ya Pak ya ngomong-ngomong. Jadi kalau habis pulang kebaktian terus ke pasar, sekalian belanja. ada simbiotik mutualisme yang saling menguntungkan. Ya, tetapi betapapun kemudian dipandang bahwa memang ada persoalan ya, utamanya dengan parkir gitu. Ya, jadi kalau boleh saya tambahkan. Oh, boleh. Jadi betul kata Pak Paris itu ada 2 situasi ketika itu. Yang pertama memang pertambahan anggota GKI Pengadilan di wilayah Yasmin itu berkembang dengan cukup pesat. Lalu yang kedua ada permasalahan di sekitar lokasi gereja GKI Pengadilan yang masalah parkir, terutama hari Minggu, hari-hari besar gereja. Nah, itu menyebabkan terjadi kemacetan. Nah, oleh karena itu, rupanya ini 2 hal ini kelihatannya saling berkaitan. Jadi, saya mengatakan bahwa di balik setiap masalah itu selalu ada peluang. Betul. Iya. Majelis Jemaat melihat bahwa di balik masalah ini bisa muncul sebuah peluang, yaitu bagaimana di wilayah Yasmin yang jumlah anggota GKI Pengadilan di wilayah itu berkembang pesat, itu bisa dikembangkan untuk dimulai sebuah pos pelayanan. Dan itu ya awal 2000 itu, Bung Calvin. Ceritanya kira-kira seperti itu. Pak Alex, mengapa daerah Yasmin ya yang katakanlah disasar oleh Majelis Jemaat? Saya pengen dapat bayangan gini. Jadi sampai di daerah mana aja sih perwilayah, kan kalau di GKI gitu ya ada semacam perwilayahan. Gitu. Nah, wilayahnya GKI Bogor itu sampai di mana, terus dibagi berapa wilayah, lalu areal Yasmin sendiri itu wilayah berapa aja? Iya. Awal mulai wacana untuk kembangkannya pelayanan di wilayah Yasmin, itu GKI Pengadilan 35 Bogor itu ada sekitar 7 atau 8 wilayah. Oke. Nah,
sekarang ini sudah berkembang sampai 12 wilayah. Sekarang tuh tahun ini ya Pak ya? Ini Oke, sudah mutakhir 12 ya? wilayah. Nah, wilayah Yasmin itu terdiri dari atau area Yasmin Oke. itu terdiri dari 4 wilayah, Calvin. Oke. Yaitu wilayah 3, wilayah 4, wilayah 5, dan wilayah 10. Kenapa keempat wilayah ini? Karena memang areanya berada dekat dengan lokasi Yasmin dan pertumbuhannya cukup pesat signifikan ya. Itu. Pak Paris dan Pak Alex, kenapa ya? Kenapa wilayah itu disebut sebagai area Yasmin gitu? Apakah memang dari dulu namanya area Yasmin ya, atau ada apa? Saya nanti Pak Paris tambahkan. Boleh. Saya mengatakan begini. Jadi kenapa di wilayah Yasmin? Memang ketika itu seperti yang saya katakan tadi, wilayah Yasmin itu jumlah anggota jemaatnya itu bertumbuh dengan cukup pesat. Perpindahan dari Jakarta di akhir tahun 90 sampai masuk awal 2000. Karena itu ketika majelis jemaat melihat bahwa ada peluang untuk mengembangkan berdirinya sebuah pos pelayanan di sana, maka daerah Yasmin ini yang dijadikan sebagai wilayah itu, yaitu untuk berdirinya pos kira-kira di sana. Nah, lalu ceritanya majelis jemaat coba menghubungi pengembang, yaitu PT Initi Innovapro yang mendirikan atau membangun perumahan Taman Yasmin, juga perumahan Taman Cimanggu yang berdekatan. Majelis jemaat coba menghubungi pengembang untuk bertanya apakah ada fasilitas sosial. Karena peraturan kan mengatakan bahwa pengembang harus siapkan pasos-pasos. Betul. Jadi majelis jemaat mencoba untuk menghubungi pengembang, apakah ada kasus di mana GKI bisa membangun sebuah pos pelayanan di sana, dengan kata lain untuk membangun sebuah gereja. Nah, pengembang menunjukkan beberapa lokasi pasos, tetapi rupanya GKI agak terlambat. Sehingga pasos-pasos itu sudah didirikan rumah ibadah juga. Berarti fasosnya memang betul-betul dibutuhkan ya? Dibutuhkan kelihatannya saat itu. Jadi tambahan ya Pak ya? Iya, silakan. Jadi saya tambahkan, kenapa dipilih di Yasmin gitu ya? Nah, seperti wilayah 10 itu Pak, wilayah 10 itu mencakup 5 kecamatan itu. Luas sekali Pak. Bogor Barat, Ciampea, sampai Lewiliang sana. Sampai Rumpin. Jadi kalau kita sampai di situ ya? Sampai di situ. Nah, Yasmin ini di tengah-tengahnya itu. Kalau dari berapa antara pengadilan dengan kecamatan. Kedua, pengembangan Kota Bogor itu ke arah Bogor Barat, banyak perumahan. Banyak perumahan. Jadi jemaat kita banyak berdomisili di sana. Jadi supaya jangan ada kemacetan, mengurangi lalu lalangnya orang, didekatkanlah itu kepada tempat tinggal. Itulah waktu itu pemilihan Yasmin. Sebetulnya nih pemilihannya kalau menurut saya ya visioner. Visioner itu dalam artian begini, yang pertama karena itu wilayah yang memang pada saat itu dan kelihatannya sampai sekarang ya, masih menjadi daerah yang berkembang. Sebab kan kalau kita buka di satu tempat yang udah nggak berkembang, buat apa juga ya. Ini itu dekat kampus Pak, dekat kampus IPB. Dekat kampus lagi ya. Iya, jadi banyak simpatisan kita. Kalau ke Yasmin itu dia hanya menempuh 10 menit perjalanan. Daripada ke pengadilan. Ke pengadilan bisa 15 menit, 20 menit.
Ya, Tetapi juga kemudian tadi ya pertimbangan untuk mengurai kemacetan, sedemikian rupa, jadi ini lebih baik. Efisiensi lah. Efisiensi, baik. Jadi sebetulnya penamaan Yasmin lebih pertama-tama karena ada kompleks perumahan Taman Yasmin. Tapi itu kan memang menarik ya. Di banyak tempat, saya kira kita juga mudah untuk menemukan bagaimana penamaan itu kemudian mengubah dan memengaruhi penyebutan wilayah tertentu. Gitu. Ya kayak GKI Pengadilan lah Pak, itu karena di Jalan Pengadilan kan. Padahal dulu awalnya Surya Kencana. Dulu namanya GKI Surya Kencana. Bung Calvin. Ya, silakan Pak Alex. Saya sambung ceritanya. Boleh. Nah, oleh karena pasos-pasos itu sudah tidak mungkin lagi karena sudah dibangun rumah ibadah yang lain, maka inti inovator pengembang menawarkan kepada Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor, Pak Budi itu Pak Budi, satu bidang tanah, tapi itu di area komersil. Karena bukan itu, di wilayah, bukan di fasos-fasosnya tadi ya? Bukan. Ini komersil. Wilayah di daerah yang area yang komersil. Karena itu pengembang bertanya, kalau GKI memang membutuhkan, silakan, tetapi harus membeli. Nah, setelah Majelis Jemaat mendapatkan tawaran itu, kan muncul permasalahan. Bagaimana pendanaannya? Lalu Majelis Jemaat GKI Pengadilan 35 Bogor mulai mencoba berkomunikasi dengan beberapa GKI juga di Jakarta terutama. Iya. Lalu yang menyambut pertama ini adalah GKI Pavling Polri. Kenapa GKI Pavling Polri? Karena pendetanya itu Pak Pendeta Santoni itu baru saja pindah dari Bogor ke Pavling Polri. Beliau itu sudah betul-betul mengerti kebutuhan. Iya. Nah, ada pergumulan yang GKI sama. Betul. Yang kedua adalah GKI Surya Utama. Akhirnya 3 gereja inilah, yaitu Gereja Induk GKI Pengadilan 35 Bogor, Pavling Polri Jakarta, Surya Utama Jakarta, bersama-sama bahu-membahu berkolaborasi untuk menanggulangi membayar cicil. Oke, Alex, kita kunci dulu di situ sebentar. Sahabat JKB, kita jeda sejenak. Nanti saya kembali lagi setelah yang satu ini. Sobat JKB, ketemu lagi bareng saya Calvin dan kita masih di topik kita pada saat ini, Jalan Panjang Kasus Yasmin, dan kita masih bersama-sama dengan Pak Alex dan Pak Paris. Sebelumnya mohon maaf ya kalau tadi sempat ada audio yang mungkin kurang terlalu baik, betul. Dan tadi sembari jeda kita mencoba memperbaiki. Ya biasalah ya kalau pakai yang begini. Selalu saja ada hal-hal yang luar dugaan. Tapi kan begitu kehidupan katanya. Kalau nggak begitu jadi nggak menarik ya kalau semuanya sudah dapat diduga. Oke, Pak Alex dan Pak Paris. Jadi kita lanjut lagi. Ini menarik sekali bahwa ternyata Majelis GKI Pengadilan Bogor khususnya memang kalau tadi pakai bahasa saya itu ya visioner. Jadi bisa melihat pada waktu itu masih 7 atau 8 wilayah, sekarang sudah menjadi 12, ya betul, 12 wilayah. Dan dari semua wilayah itu memang yang dipandang tepat untuk
dilakukan pengembangan adalah yang sekarang ini ada di wilayah 3, 4, 5, dan 10. Jemaatnya banyak itu, Pak. Dari jemaatnya banyak. Ya. Dan menarik juga bahwa ternyata dalam pengadaan tanahnya sendiri, GKI Pengadilan nggak sendirian. Ya, tetapi dibantu oleh utamanya pada waktu itu GKI Kafling Polri dan GKI Surya Utama. Saya kira ini sesuatu yang juga menggambarkan cara hidup di GKI ya, bahwa ada kesediaan untuk saling menolong, kesediaan untuk saling peduli, kesediaan untuk saling menopang. Nah, Pak Alex dan Pak Paris ya, dalam perjalanan ketika ini semakin banyak anggota jemaat dan tadi sudah dapat tanah begitu, bolehkah juga bercerita rencana-rencana strategis yang dibuat oleh Majelis Jemaat GKI Pengadilan untuk pengembangan di daerah jadi kita sekarang menyebutnya area Yasmin gitu ya, sesuai dengan namanya kita menyebutnya area Yasmin. Bogor Barat aja, Pak. Atau Bogor Barat, boleh Bogor Barat. Nah, dalam rencana strategis Majelis Jemaat, bolehkah kami dapat info nih posisi gitu kan, tadi sudah jelas ya identitas Pak Alex dan Pak Paris sebagai anggota Jemaat GKI Pengadilan yang sudah sangat lama. Nah, terkait dengan pengembangan di GKI Pengadilan Bogor di daerah Bogor Barat ini, apa peran strategis Pak Alex dan Pak Paris? Boleh bercerita juga? Saya mulai ya Pak, nanti dilengkapi oleh Pak Paris. Baik. Jadi ketika Majelis Jemaat melihat bahwa ada peluang yang baik di wilayah sekitar Yasin, maka mulai terjadi pembicaraan atau pembahasan di level Majelis Jemaat GKI Pengadilan. Lalu dibentuklah sebuah tim. Oke. Ad hoc ya? Ad hoc. Nah, ad hoc. Okay. Tim ad hoc ini memiliki dua konsentrasi atau dua tim kecil di dalam tim ad hoc ini. Tim yang pertama yaitu tim pembangunan jemaat. Itu diketuai oleh Pak Anton Dimoro. Oke, tugasnya apa, Pak? Tugasnya adalah mempersiapkan pembangunan fisik gereja. Jadi mulai dari gambar, mulai dari bagaimana agar fisik gereja itu dipersiapkan. Itu tim yang pertama. Tim yang kedua adalah tim persiapan jemaat yang diketuai oleh saya sendiri. Yaitu tim yang akan mempersiapkan bagaimana jemaat ini siap untuk mulai berproses untuk akhirnya nanti menjadi gereja. Nah, sebagai orang yang ditunjuk sebagai tim persiapan jemaat, saya berpikir kita harus meletakkan fondasi yang baik, fondasi yang kuat. Karena itu kita harus Yasmin atau post Yasmin yang sedang direncanakan ini harus memiliki visi misi yang jelas. Oke. Karena itu lagi-lagi kolaborasi dibutuhkan di sini. Saya lalu menghubungi kawan saya ini, Pak Paris Utapea. Ayo kita coba rancang yuk renstranya seperti apa. Nanti Pak Paris akan jelaskan lebih rinci tentang renstra itu. Iya. Setelah tersusun, kita rakerkan rapat kerja bersama teman-teman di wilayah Yasmin. 1 hari penuh raker itu. Sorry, kalau Pak Alex bilang teman-teman di area Yasmin itu artinya anggota Jemaat GKI Pengadilan yang memang ada di sekitar atau menjadi wilayah di wilayah itu ya. Betul. Kira-kira pada waktu itu berapa ya Pak Alex kalau kira-kira anggota jemaat? 2003-2004 ya Pak Paris ya.
Ya. 2003 berapa anggota GKI Pengadilan Bogor yang pada waktu itu tinggal di daerah situ? Berapa? Udah sekitar 400-an Pak itu. Oh, Iya, 400. wow. Banyak itu ya? Jadi begini Pak. Iya, gimana Pak? Jadi sejak itu dibeli tanah, Uh-huh. maka GKI Pengadilan menugaskan ketua-ketua wilayah menjadi panitia. 3, 4, 5 ya pada waktu itu ya? 3, 4, 5, 10. Sekarang tambah 10. Enggak, awalnya 10 juga Pak. Oh, sudah dengan 10 ya? Oke. Jadi ketua-ketua wilayah inilah yang menjadi ketua ad hoc tadi. Oke. Mempersiapkan gitu Pak. Nah saya di wilayah 10, saya ketua wilayah 10. Baik. Kalau di wilayah 5 itu Pak Thomas. Baik. Di wilayah 4 itu Pak Anton Bimoro. Nah, di wilayah 3 Pak Alex ya? Ketuanya ya, ketika itu wilayah 3. Ya. Kalau nggak salah Pak Condro Surastomo. Pak Condro. Nah, jadi kita ketua wilayah ini bertanggung jawab dan saya ditempatkan di pembangunan jemaat. Baik. Itu supaya apa Pak? Supaya mobilitas blended antara keempat ini bisa berjalan secara baik kalau masing-masing ketua ini meleburkan diri dulu. Gitu. Iya. Ada ini kan juga hal yang sebetulnya umum ya kalau di GKI itu semacam representasi gitu ya. Jadi karena nggak mungkin melibatkan semua orang secara personal gitu. Kalau 400 orang kita rapat udah kebaktian terus itu. Iya dah. Jadi kan tentu dicari representasinya toh. Ketua-ketua ini yang melakukan percakapan begitu rupa ya. Pak, apa sih Pak pada masa itu ya tantangan yang paling besar yang dihadapi oleh kawan-kawan GKI Pengadilan dalam rangka membangun atau membuka perluasan pelayanan di Bogor Barat pada masa itu? Apa tantangan paling besarnya? Ketika tanah ini dua ya, sorry. Jadi ada internal dan ada eksternal gitu. Secara internal ada nggak tantangannya? Terus secara eksternal ada nggak tantangannya? Ketika itu di awal-awal tantangan itu lebih banyak datang dari sorry Pak, tadi agak hilang terakhir. Tantangan lebih banyak datang dari mana? Dari eksternal. Dari eksternal ya. Eksternal. Ketika itu ya kita DKI Pengadilan wilayah Yasmin dan Gereja Induk itu begitu kompak. Nah, tantangan terbesar terjadi awalnya ITB kita sudah dapat. Lalu Agustus 2006 itu kan peletakan batu pertama itu. Wali kota memberikan sambutan walaupun tertulis. Iya. Nah, tantangan terbesar terjadi. Bagus juga lagi Pak Alex kalau tertulis kan jadi kita punya dokumen. Ya. Jadi tantangan terbesar terjadi ketika mulai ada anggota masyarakat yang ya dalam hal ini kelompok kecil sih. Mereka membentuk sebuah wadah yang bernama Forum Komunikasi Umat Muslim Indonesia, Forkami. Nah, mulai terjadi penolakan. Bahkan ketika setelah peletakan batu pertama, kita mulai ada proses pembangunan, itu lokasi itu teman-teman yang lagi membangun, Pak Anton Bimoro dan kawan-kawan, itu diserang. Pak Anton, Pak Alex, apa keberatan utama kawan-kawan ini ya terhadap, kan IMB-nya udah keluar, gitu. Apa sih Pak yang jadi keberatan utama pada waktu itu sih? Mereka tidak setuju kalau di daerah itu didirikan gereja. Oh, oke. Nah, sorry, Pak Paris. Jadi kalau dari yang disampaikan oleh Pak
Alex ya soal ketidaksetujuan sebagian anggota masyarakat di situ yang tidak setuju ada gereja pada waktu penyusunan Renstra, apakah hal-hal seperti ini sudah ikut diperhitungkan? Mohon maaf Pak, karena rumah saya dekat masjid, jadi agak Nggak apa-apa. suara azannya. Azan kan? Nah, ini panggilan beribadah. Mudah-mudahan tidak terganggu ya. Nggak masalah. Jadi kalau tadi apa sih masalahnya gitu ya, saya cerita Ya, wilayah 10. Karena wilayah 10 itu sangat luas, jadi ada yang apa namanya, ada yang kelurahan itu yang justru lebih dekat ke DKI Pengadilan. Nah, yang ini nggak suka dia, agak menolak dia mau bergabung gitulah. Yang internalnya ya. Iya. Oh, oke. Itu yang internal ya. Jadi ada sebagian yang ke GKI itu tetap mau ke pengadilan. Nggak begitu suka dia mau bergabung. Dia lebih dekat ke pengadilan. Dia bertanya juga, kok kami jadi ikut ke Yasmin? Kami di ini aja lah, kita kasih pengertian ini semua pilihan. Oh iya betul. Bukan paksaan ya, bukan paksaan. Cuman di dalam membangun ini kita harus ada kesatuan. Ya, Bapak emang nggak percuma ya jadi bagian dari Renstra ya. Bisa mengatakan ini kan pilihan. Ya. Tapi kan itu betul kan. Kemudian kalau eksternalnya awalnya tidak ada Pak itu. Kita ya, karena itu bisa keluar IMB kan. Iya, kita bertemu, kita ini memang waktu itu tidak semua bisa hadir sekaligus kan, karena ini kegiatannya kan berkali-kali pertemuan. Nah, ada cara lain, jadi cara tanda tangan ini kan bermacam-macam, ada yang pertemuan, ada juga yang mendatangi ke rumah gitulah. Betul. Nah, gitu kan, kalau yang tidak datang mendatangi ke rumah karena orang sibuk juga kan di komplek ini. Iya. Bekerja juga begitu, Pak. Nah, itu aja waktu itu tantangannya bagaimana kita memanage ini supaya bisa berjalan. Namanya sosialisasi itu kan tidak semudah, tidak gampang begitu. Sosialisasi itu kita harus ya memang kalau saya coba ingat-ingat gitu ya. Juga kita ini ke ketua RT-nya gitu. Baik, Pak, kalau saya coba ingat-ingat sebenarnya apa yang dialami oleh Yasmin bukan satu-satu, bukan oleh Yasmin, tetapi oleh GKI Pengadilan Bogor dalam hal ini ya, sebagai majelis jemaat yang bertanggung jawab, yang memiliki legal standing gitu. Ini kan bukan satu-satunya, bukan kali pertama. Kalau dengar-dengar cerita-cerita, baca-baca berita-berita di mana-mana. Di GKI khususnya paling tidak ada juga kan kisah-kisah seperti itu ya, sudah punya IMB tapi ya kemudian ada penolakan, sudah lama di situ ya ada penolakan. Jadi sebetulnya kalau cerita tentang penolakan istilahnya bukan barang baru lah ya, sesuatu sebetulnya awal penolakan ini Pak, ini juga ya karena kelalaian kita juga. Oh iya, betul Pak Paris. Waduh, ini saya senang sekali nih kalau ada pihak yang bersedia untuk mengakui ada kelalaian. Nah, jadi sewaktu peletakan batu pertama itu, kita undang itu Radar Bogor, jadi wartawannya. Oke. Mungkin karena euforia, kebanggaan kita ya, kepuasan kita bisa ngurus, bisa begini-begini. Akhirnya kita mau menunjukkan kepada banyak orang bahwa kita sukses lah mengikuti persyaratan yang diminta sesuai dengan SKB 3 Menteri itu, pembangunan rumah ibadah. Baik. Nah, maka ini diberitakan di koran Radar Bogor. Dan kebetulan kantor Radar Bogor itu persis seberang dengan gereja kita. Baik. Seberang jalan gitu loh. Nah, setelah ini diberitakan di Radar Bogor, ada yang ngebaca gitu loh. Baru disitulah mulai ada apa namanya keberatan. Saya kira Pak Paris bukan persoalan, kalau dari kacamata saya sebagai praktisi media. Artinya gini, kalau saya sih ngelihatnya kegembiraan kita karena mendapatkan apa yang menjadi harapan itu kan karena mampu kita mengikuti semua persyaratan itu. Iya, dan itu kan sesuatu yang ya
logis aja, wajar aja kalau itu mau diberitakan ke mana-mana, dan justru menurut saya baik pada waktu itu mengundang kawan-kawan dari Radar Bogor sebagai media yang betul-betul berdekatan ya secara lokasi dengan kawan-kawan di areal Yasmin gitu, dan bahwa kemudian ada yang membaca juga baik gitu. Buat saya sih bukan itu kelihatannya ya yang menjadi persoalan. Jadi bukan karena diberitakan gitu, tetapi memang mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, di banyak tempat lah ya, selalu saja kan ada orang-orang yang berkeberatan. Jadi kalau ada gereja dibangun, ada yang keberatan, ada masjid dibangun, ada yang keberatan, begitu. Pura dibangun, ya ada saja yang keberatan. Kita selalu berhadapan dengan situasi-situasi seperti itu sebetulnya ya. Dan tadi Pak Alex sudah menyampaikan memang ada sekelompok anggota masyarakat yang kemudian berkeras ya menolak kehadiran kita di daerah itu. Oke, to cut the story off, ya karena apa namanya itu sesuatu yang terjadi dan sudah dipaparkan oleh Pak Alex dan Pak Faris dengan sangat baik dalam arti bahwa kita punya gambarannya. Oh, oke, jadi ada wilayah yang luas, ada upaya untuk membangun tempat ibadah yang baru sebagai upaya untuk mengurai juga persoalan di Pengadilan Bogor, lalu proses dijalankan dengan baik, dan IMB keluar, tapi dalam perjalanan kemudian ya tadi ya ada yang keberatan-keberatan seperti itu. Lalu prosesnya kan berjalan panjang sekali, Pak. 20 tahun ya. Semua cara yang legal sudah kita upayakan gitu. Nah, sampai akhirnya, nah ini yang tadi saya bilang, to cut the story off, mau membincang sesuatu yang lebih mutakhir sekarang ini terjadi. Dalam perjalanan kan kemudian kita tiba pada satu keputusan bersama. Nah, saya sebut keputusan bersama karena, koreksi kalau saya salah, ya, ada yang disebut dengan tim 7, betul ya? Ada tim 7 yang di dalamnya ada unsur Badan Pekerja Majelis Sinode, ada Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah, ada Badan Pekerja Majelis Klasis, juga ada ada Majelis Jemaat GKI Pengadilan tentu di sana. Nah, dalam proses itu kan kemudian dicapailah kesepakatan karena udah 20 tahun kok kayaknya nggak ada solusi gitu ya. Jadi solusi yang ditempuh adalah mencari terobosan, mencari cara, sebab memang lahan yang sekarang dimiliki oleh GKI Pengadilan Bogor di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh nomor 31 itu kan sampai sekarang akhirnya belum bisa dipergunakan ya, Pak Alex, Pak Faris. Ya, jadi saya melihat bahwa solusi yang akhirnya diambil adalah satu solusi yang dibangun di atas dasar kerjasama yang sangat baik antara pemerintah kota dengan GKI. Kan yang bertikai mereka berdua ini. GKI adalah pelapor, pemerintah kota adalah yang terlapor. Sekarang, saya suka nih. mereka berdua mau berkolaborasi. Ini kan menarik nih. Nah, dari bertikai terus ke berkolaborasi ya. Iya, ini membuat saya senang untuk mengikutinya. Jadi wali kota Bogor, saya berdiskusi dengan teman-teman tim 7. Jadi mengapa disebut tim 7? Karena terdiri dari unsur-unsur semua yang tadi. Termasuk terdiri dari teman-teman yang mewakili teman-teman di wilayah Yasmin. Okay. Tim 7 inilah yang berkomunikasi
dan berkolaborasi dengan pemerintah kota. Oke. Oke. Sementara pemerintah kota sendiri membentuk sebuah tim juga Oh, untuk turun berdialog dengan masyarakat. Saya dengar bahwa wali kota sebenarnya dia sudah berencana untuk wali kota yang tetap sekarang ya, Pak Alex? Ya, Wali kota yang sekarang ya? wali kota yang sekarang. Oke. Dia sudah berencana untuk membuka gembok Abdullah bin Nuh nomor 31. Dan tentu dia ingin kalau dia membuka itu jangan sampai ada hambatan. Untuk itu, dia melakukan pengkajian yang komprehensif dan mendalam. Dia membentuk sebuah tim untuk turun ke masyarakat, bahkan Pak Wali sendiri ikut turun ke masyarakat. Oke. Hasil pengkajian itu ditemukan bahwa penolakan masih sangat tinggi. Baik masyarakat sekitar lokasi gereja atau yang nanti dibangun gereja Abdullah bin Nuh nomor 31. Masyarakat di situ hasil pengkajiannya menemukan bahwa masyarakat di sekitar situ bukan menolak gereja. Yang mereka merasa keberatan adalah dampak dari kehadiran gereja. Sekarang saja di wilayah Yasmin itu perempatan Yasmin itu sudah cukup padat. Sehingga mereka mengatakan kalau nanti berdiri gereja di situ itu akan menimbulkan masalah-masalah seperti yang terjadi juga di GKI Pengadilan. Paling gampang ngomong kemacetan gitu ya? Iya. Itu masalah yang pertama. Penolakan masih sangat tinggi. Kedua, penolakan masih datang dari para pemuka-pemuka agama di sekitar situ. Para ustadz-ustadz yang sejak awal menolak, itu sampai saat solusi ini diberikan, itu mereka masih menolak kalau lokasinya di Abdullah bin Nuh nomor 31. Nah, ada ustadz yang mengatakan bahwa selagi kami masih hidup, kami tidak akan pernah mengizinkan berdiri gereja di lokasi itu. Waduh. Nah, berdasarkan informasi-informasi ini, wali kota lalu akhirnya, karena saya yakin beliau sudah punya tujuan sebagai pemerintahan yang harus hadir ketika ada masalah di tengah keluarganya, maka negara harus hadir. Nah, dalam hal ini, konteks ini, wali kota menunjukkan kepemimpinan itu. Dia harus mencari solusi. Maka, solusi yang dihasilkan adalah hibah. Yang menarik juga adalah, hibah yang diberikan ini, mau disebut relokasi juga boleh, karena lokasi yang harusnya di wilayah atau area Abdullah bin Nuh 31, itu dipindahkan. Tetapi dipindahkan berdasarkan hasil kajian. Saya bayangkan, kalau nanti tetap dipaksakan di Abdullah bin Nuh 31, sementara penolakan masih tinggi, nah ketika ibadah sedang dilakukan, terjadilah demo-demo, penolakan-penolakan. Tentu ini sesuatu yang tidak diharapkan. Karena itu wali kota datang dengan solusinya, dia memberikan sebuah bidang tanah di lokasi area pemerintahan nanti di Bogor Barat itu akan dibangun lokasi pemerintahan gedung-gedung pemerintahan Bogor. Pemkot. Sahabat JKB, kita jeda sejenak. Nanti saya kembali lagi setelah yang satu ini. Sobat JKB, ketemu lagi bareng saya Calvin dan kita masih di topik kita pada saat ini, Jalan Panjang Kasus Yasmin, dan kita masih bersama-sama dengan Pak Alex dan Pak Paris. Oke.
Pak Alex, dari apa yang Bapak sampaikan gitu kan, tapi juga ada apa yang kita dengar ya di luar. Gitu. Jadi dengan hal yang tadi Bapak sampaikan itu ada pendapat bahwa kita, utamanya GKI Pengadilan Bogor itu jadi seperti tunduk gitu Pak terhadap tekanan-tekanan dari pihak-pihak yang tidak bisa menerima kehadiran kita. Gimana Pak Alex? Iya, ini memang menarik. Yang pertama, bahwa keputusan ini diambil berdasarkan proses yang tidak pendek. Ini melalui pertemuan demi pertemuan antara GKI dengan Pemkot untuk membahas, menganalisis bagaimana kalau potensial problem yang akan terjadi itu seperti apa penyebabnya. Lalu kalau solusi seperti ini itu dampaknya seperti apa. Saya percaya ini tidak mudah. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah kota dan GKI ini akhirnya diterima ya oleh FKUD sudah memberikan rekomendasinya. Bahwa Majelis Ulama Indonesia Bogor juga memberikan rekomendasinya. Ketiga, pihak-pihak yang tadinya menolak ustaz ini juga sudah memberikan persetujuannya. Keempat, GKI melalui diskusi panjang itu juga akhirnya bisa melihat secara lebih logis dan rasional keputusan ini tidak bisa menyenangkan semua pihak. Iya. Ya memang bukan keputusan ideal memang. Tapi saya percaya bahwa setiap permasalahan pada masa dan situasi di mana permasalahan itu terjadi, ada perbedaan situasi, ada perbedaan anatomi persoalan. Dan karena itu, Wali Kota dan GKI melakukan pengkajian baik secara internal maupun Wali Kota secara eksternal. Lalu ketika sebuah solusi ini muncul, saya melihatnya ini sebuah solusi sekaligus sebuah berkat dan upah. Karena kalau kita mau berputar-putar, ada beberapa hal, ini hanya opini saya. Tapi kita nggak tahu, setelah 2024, wali kotanya berganti. Iya. Kita bisa kehilangan segala sesuatu. Ini hanya opini saya. Iya. Artinya kalau kita bicara kemungkinan ya. Kalau kita bicara kemungkinan. Nah, jadi kalau solusi ini sudah diambil, maka mari kita bersama-sama gitu loh. Iya. Melihat secara perspektif yang lebih luas. Oke, jadi nggak usah dibenturkan lah ya dengan bahwa seolah-olah GKI dalam hal ini lalu tunduk pada tekanan-tekanan dari pihak tertentu begitu. Ini bukan soal tunduk, siapa yang menunduk, tapi dua-duanya dalam posisi yang sama. Berkolaborasi artinya mau mendengarkan pendapat orang lain, mau bersama-sama untuk mencari solusi yang akhirnya sama-sama senang. Baik. Bukankah kehadiran gereja adalah supaya bukan cuma gereja, tapi masyarakat sekitarnya juga sejahtera. Nah, ditambah lagi bahwa pemerintah sudah memberikan sinyal, pemerintah mendukung. Menteri Dalam Negeri memberikan apresiasi atas terobosan yang dilakukan oleh wali kota. Oke. Menteri Agama memberikan apresiasi. Artinya bahwa seorang wali kota, saya tahu Pak Maria ini S3-nya itu adalah conflict resolution. Beliau tahu betul bagaimana proses yang baik itu. Sehingga tentu kalau di dunia bisnis, dunia perusahaan, seorang manajer untuk mengambil keputusan yang strategis, yang berdampak luas, dia harus berkonsultasi dulu dengan level di atasnya. Nah, saya sih yakin
bahwa Pak Wali sudah berkonsultasi juga dengan Dengan yang semua level pihak di atas. terkait ya. Iya, dengan semua pihak terkait. Jadi tidak ujuk-ujuk. Ini bukan soal siapa yang mengalahkan siapa, Iya, betul, tapi betul. sebuah kolaborasi yang apik. Itu kira-kira Bung Calvin. Baik, baik. Pak Paris, dengan semua kondisi kita terakhir ini, apakah Renstra, nih Bapak sebagai orang yang dipercaya mengawal Renstra sejak awal gitu ya, apakah Renstra yang pernah dibuat itu masih relevan Pak dengan perkembangan kita sekarang gitu, atau dalam perjalanan akan ada perubahan-perubahan Renstra ini? Nah, jadi waktu kita menyusun Renstra ini, kita apa istilahnya Pak ya, itu kita selalu mendiskusikannya berkali-kali tuh Pak. Apa yang harus kita baik itu dari iman pembangunan, landasan pembangunan, misi, strategi, dan moralitas. Baik. Nah, jadi kalau iman pembangunan itu adalah kita ambil dari 2 tawarikh itu. Kemudian landasan pembangunan dari Matius itu, Pak, bahwa Yesus yang mendirikan gereja, gitu ya. Iya, iya, iya. Terus alam maut tidak akan menguasainya. Nah, ini adalah landasan pembangunan. Nah, kemudian dari visi gereja itu kita ambil itu dari Yohanes 3 ayat 30, teladannya Yohanes Pembaptis. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Nah, kalau Bapak tanya tadi, apakah Renstra ini relevan? Justru saya lihat Renstra ini belum dijalankan. Oh, oke. Nah, itu loh. Jadi, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan ini Renstra ini tidak menjiwai. Misalnya Kawan-kawannya begini, siapa nih, Pak? ya? Kawan-kawan yang belum menjalankan ini? Yang sekarang. Kita, ya? Sekarang. Nah, jadi kalau sebetulnya ini kan rumah Tuhan, Pak. Tapi kenapa kita melibatkan pihak ketiga? Jadi ramai kan? Jadi susah kalau udah melibatkan pihak ketiga. Nah, saya punya pengalaman, Pak, jadi saya membagi karena ini perjalanan. Karena ini perjalanan, maka saya di dalam kertas tayangan saya itu saya buat kertas putih. Kenapa kertas putih? Artinya kembali lagi ke Renstra itulah yang menjiwai pembangunan itu. Nah, dari 2001 sampai 2006 itu adalah fase perjalanan rancangan dan persyaratan. Nah, ini dilakukan secara damai, Pak. Baik. Kemudian ada fase 2007-2010. Nah, ini yang saya sebut dengan fase pencobaan. Karena di sini banyak penolakan-penolakan. Nah, pada fase pencobaan ini apakah kita masih berpedoman kepada yang tadi itu, yang iman pembangunan, landasan pembangunan, visi pembangunan. Apakah itu kita pakai menjiwai segala respon, segala tindakan kita, segala kegiatan kita, gitu Pak. Nah, ini yang saya lihat tidak dilakukan, tidak menjiwai, sehingga atau belum diwujudkan secara penuh begitu mungkin. Iya, tidak penuh. Kemudian 2011 sama 2015 itu adalah saya sebut dengan fase kekacauan. Kekacauan karena semua orang mengemukakan ide-idenya. Misalnya seperti dari misalnya adanya relokasi. Kemudian PGI dan Menko Polhukam tidak setuju relokasi, begitu ya. Nah, kemudian ada ada pernyataan-pernyataan yang saling tolak menolak, yang tidak ada kerjasama, tidak ada kesatuan. Yang masing-masing tentu dengan cara pandangnya. Jadi makin kacau situasi itu, gitulah. Padahal kalau kita dasarkan kepada itu tadi, kepada misi-misi itu kan kita berlandaskan kepada firman Tuhan tadi, itulah yang menjiwai mestinya. Saya agak kecewa, Pak, ketika itu sudah mulai ikut campur LSM atau pihak ketiga itu. Di situ sudah mulai ada, saya lihat susah kita mengendalikannya.
susah kita mengendalikannya, susah kita mengontrolnya, karena kepentingannya udah beda. Kita kan kepentingannya bagaimana membangun komunitas sejati, gitu kan? Membangun jemaat yang bertumbuh, membangun sesuai dengan ciri-ciri gereja itulah yang satu kan, yaitu 1 Petrus 2 ayat 5, dan itu hendaklah kita berhimpun menjadi umat Allah dan menjadi satu tubuh. Nah, ini udah sekarang udah terpecah, sudah terjadi polarisasi nih. Ini yang harus kita kerjakan. Makanya saya bilang kertas putih. Jadi harus kembali lagi kepada Renstra itu. Yang kedua adalah bagaimana kita ciri gereja itu kudus. Hendaklah kita sempurna seperti Bapa yang sempurna juga. Nah, sini kita membangun hubungan dengan Allah, membangun hubungan dengan yang terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah artinya baik berhubungan dengan Allah, kan kehidupan kita sehari-hari juga tercermin. Bagaimana kita dengan masyarakat, bagaimana kita dengan jemaat. Nah, ini saya lihat sudah sangat menipis ini dimensi ini. Pak Aris, mungkin memang gini ya, dalam selama katakanlah 20 tahun pergumulan kita menjalani semua ini, memang ada waktu-waktu, ada saat-saat, ada momen di mana kita membutuhkan bantuan, pertolongan dari sebanyak mungkin pihak yang pada saat itu bisa saja memang kita pandang sebagai pihak yang kita anggap berkompeten. Ya. Jadi kan kalau orang lagi butuh pertolongan, kita akan membuka diri terhadap siapa saja yang bersedia untuk menolong kita, yang bersedia untuk ada bersama-sama dengan kita. Bahwa dalam perjalanan ternyata, ya khususnya di kasus Yasmin ini, ternyata ada hal-hal yang muncul tak sesuai dengan harapan kita semua, bukan cuma dari pihak GKI, tapi mungkin juga dari pihak mereka yang kita ajak bersama-sama untuk berjalan bersama itu, kok nggak sama nih frekuensinya. Gitu ya. Ini mungkin yang tadi Pak Alex sampaikan, tidak mungkin memuaskan semua pihak. Kalau saya berpendapat gini Pak, saya jadi teringat itu dulu apa istilahnya sejarah Raja Israel itu kan, yang ketika mau diserang oleh kerajaan Babel itu dia minta pertolongan kepada Raja Assyria itu kalau nggak salah ya. Padahal sudah ada nabi menasihati supaya dia minta pertolongan Tuhan gitu. Nah, tapi artinya kan di situ awal kehancuran Israel itu. Mungkin sedikit berbeda dalam hal ini gitu Pak. Jadi bukan nggak boleh pakai ayat Alkitab, ya, tetapi kisah itu tidak terlalu tepat menurut saya untuk kita pergunakan dalam kasus kita. Tapi baiklah, kita tidak dalam lagi APA. Tapi saya melihat begini Pak, melihat begini ya. Pengalaman di kasus-kasus kayak begini, kalau sudah ada pihak ketiga itu bukan malah makin mudah menyelesaikan, bukan makin mudah kita berembuk, bukan makin mudah kita mencari solusi. Saya melihat belum ada yang sukses story dengan adanya pihak ketiga ini. Dari dulu itu Pak, saya melihat dari mulai kerajaan Romawi, dari kerajaan Byzantium, dari kerajaan Ottoman, begitu ya, yang saya pelajari maupun di kerajaan di Indonesia ini, yang susah itu justru di situ Pak. Jadi saya bukan mengambil dari apa ya, saya sukses story dengan perilaku apa dengan campur tangan seperti ini. Jadi saya susah. Bung Calvin, ya, bisa ya, saya gimana Pak? tambahkan sedikit? Boleh. Bung Calvin, ya. Bisa ya? Oke. Saya masih betul ada kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Faris. Saya masih melihatnya dari kacamata saya sebagai orang yang tadinya bertanggung jawab untuk persiapan jemaat. Nah, untuk itu saya melihat bahwa untuk melakukan proses persiapan jemaat dari pos menjadi bakal jemaat
sampai pada menjadi jemaat dewasa, memang itu proses yang tidak panjang, tetapi ada tata, ada aturan. Kalau GKI namanya ager, tata gereja yang mengatur. Nah, saya melihat bahwa kelihatannya energi kita itu terlalu banyak dihabiskan untuk mengurus aspek yang pertama, yaitu aspek fisik, IMB. Sehingga kita lupa pada fokus persiapan jemaat. Nah, untuk itu, lalu saya mengambil inisiatif. Dan saya berpandangan bahwa untuk bisa berproses menjadi jemaat, mulai dari pos dan seterusnya, itu tidak bisa dilakukan oleh pihak manapun. Tidak bisa. Itu kita mau minta presiden turun tangan, tetap ini adalah domainnya GKI. Domainnya khususnya gereja induk. Karena itu, saya mengambil inisiatif untuk mulai berkomunikasi lagi dengan gereja induk. Bagaimana agar jangan sampai tujuan yang satu ini, proses pendewasaan jemaat, itu menjadi terbengkalai. Dan untuk itu harus ada harmonisasi, rekonsiliasi lagi dengan gereja induk. Nah, hanya saja dinamika kan tetap berlangsung, dan itu menurut saya sih wajar-wajar saja. Nah, dengan solusi yang sekarang ini, saya berpikir bahwa inilah saatnya kita mulai berproses dengan membangun atau mendirikan pos itu. Kemarin tanggal 26 itu Bung Calvin, gereja induk GKI Pengadilan sudah melakukan sosialisasi ke semua wilayah 3, 4, 5, dan 10. Mengenai rencana didirikannya pos ini. Ya, namanya tentu sangat ditentukan oleh lokasi di mana gereja itu akan berdiri. Jadi ini sebuah proses di mana kita jangan sampai lupa bahwa ini juga penting dan tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Pihak eksternal manapun tidak bisa. Hanya dengan GKI, gereja itu. Dan karena itu kita yang terpisah di dalam GKI, suka atau nggak suka, kita harus sedikit menundukkan diri untuk mengikuti kata ini, maka semuanya akan indah. Itu kira-kira Bung Calvin. Iya. Nah, Pak kita dibatasi oleh waktu nih, Pak Alex dan Pak Paris. Saya sih masih punya banyak bahan obrolan. Ya, tetapi kita dibatasi oleh waktu. Jadi terakhir yang saya ingin Bapak berdua sampaikan gitu ya. Jadi kalau saya nggak keliru menangkap ini, Pak Alex dan Pak Paris ada dalam apa ya, saya mau pakai istilahnya ya, ada dalam katakanlah barisan yang juga ikut berterima dan mendukung keputusan terakhir tadi ya yang saya katakan diambil bersama-sama antara pihak GKI dengan pemerintah, yaitu menerima hibah tanah di daerah Bogor Barat. Apa yang Pak Alex, nah ini kalau ini satu-satu ya, jadi Pak Alex dan Pak Paris ingin sampaikan utamanya terhadap kawan-kawan yang ya betapapun masih belum bisa berterima dengan keputusan yang sekarang ini sudah kita ambil begitu ya. Walaupun tadi Pak Alex sudah mengatakan ya nggak ada keputusan yang bisa memenuhi ekspektasi semua orang begitu ya. Sudahlah, itu fakta begitu ya. Tapi juga kita sekarang punya fakta bahwa sudah ada tanah yang dihibahkan kepada kita. Anyway, tanah Yasmin yang di Jalan Abdullah bin Nuh nomor 31 masih tetap punya kita ya? Masih tetap punya kita ya. Oke. Silakan Pak Alex. Jadi ini sekaligus juga menjadi semacam closing dari Pak Alex dan Pak Paris. Apa yang menjadi harapan Bapak-bapak untuk kita semua lah ya, utamanya untuk kawan-kawan yang mungkin masih belum bisa berterima?
di awal Juni saya di WA oleh Pak Tri Santoso, pendeta GKI, ingin bertemu, berbincang-bincang. Lalu saya bilang, sebaiknya jangan dengan saya aja, dengan teman-teman yang juga sejak awal. Lalu saya ajak Pak Thomas Bandara, saya ajak Pak Anton Dinoro. Kita bertiga bertemu dengan Pak Pendeta. Yang kami sampaikan adalah, ayo segera mulai berproses dengan POP. Dan hari Kamis kita bertemu, hari Sabtu atau hari Minggu dalam PMJ akhirnya diputuskan. Jadi pos itu sudah ada. Nah, saran saya, himbauan saya, doa saya, harapan saya adalah ini, Bung Calvin, teman-teman aktivis di Yasmin ini orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang punya daya juang yang tinggi, orang-orang yang punya komitmen yang luar biasa, orang-orang yang punya kompetensi untuk berproses. Karena itu alangkah indahnya daripada energi ini kita habiskan untuk tanda kutip ya berseberangan, mari kita lihat sama-sama ke depan. Kita melangkah bersama-sama dengan indah. Sehingga kehadiran gereja itu memberi sejahtera bukan cuma untuk gereja, juga untuk masyarakat. Hanya jika kita membuka wawasan kita untuk melihat dari berbagai perspektif. Saya sangat berharap itu, Bung Calvin. Terima kasih Pak Aris. Pak Aris, semacam closing statement. Closing statement ya Pak ya. Iya, karena kita ini membangun rumah Tuhan gitu ya. Selalulah kita mulai dari damai dan kita serahkan kepada Tuhan, berdoa. Kita percaya aja lah majelis jemaat itu juga adalah pasti mereka diberkati Tuhan lah untuk mengambil keputusan itu. Gitu. Jadi kalau bisa ya kita bersatulah karena kita membangun rumah Tuhan, bukan membangun tempat-tempat seperti rumah biasa. 20 tahun perjalanan itu adalah cukup lama itu. Nah, kalau kita ada sifat-sifat ketidaktaatan, pembangkangan, tidak mau didikan, pengajaran, gitu susah kita bersatu. Padahal gereja itu diharapkan adalah kesatuan, persekutuan. Nah, itu yang harus kita mulai sekarang. Masing-masing merendahkan diri lah. Masing-masing ya membuat lembaran kertas putih baru lah. Gitu. Jangan lagi ada kertas-kertas lembaran lama itu terus itu yang dibahas, perbincangkan. Kapan kita selesai? Kapan rumah Tuhan itu jadi? Nggak jadi-jadi itu. Jadi marilah kita merendahkan diri. Apapun keputusan majelis itu adalah, saya kira itu diberkati Tuhan. Kita percayakan saja. Gitu, karena mereka juga dalam melakukan itu, marilah kita minta pertolongan Tuhan supaya ini juga bisa secara cepat kita realisasikan. Kalau kita terus berkonflik, kita terus berbeda pendapat, kita terus melihat berbagai dimensi itu dari berbagai sudut, ya nggak ketemu-ketemu. Akhirnya kita nanti mengalami yang mestinya itu bisa cepat, jadi berputar-putar kayak orang Israel mau ke tanah Kanaan itu. Karena ketidaktaatan, kita selalu membantah pemimpin, kita selalu tidak percaya kepada pemerintahan, kita tidak percaya kepada gembala-gembala, ya susah. Jadi ya saya mengajak teman-teman, baik yang dipercayakan sebagai panitia, maupun kawan-kawan yang masih duduk di Yasmin, ya marilah kita duduk bersama. Kita merendahkan diri saja, kita bersama-sama membangun rumah Tuhan. Baik. Pentingnya itu bersama, itu closingnya Pak. Tapi saya suka bikin puisi nih Pak, kalau bisa saya tutup dengan puisi. Oh boleh. Barusan saya oret-oret. Boleh. Sila Pak Faris. Nah, jadi puisinya gini Pak, kalau kau bilang menikmati kesejukan tiupan angin, tetapi kenapa kau tetap menutup jendela ketika angin bertiup kencang? Kau bilang, baik itu didikan, itu seperti karangan bunga di kepalamu, tetapi kenapa tidak kamu pakai di kepalamu?
Kau bilang suka beribadah kepada Tuhan, sedangkan ajaran yang kau ajarkan ialah perintah manusia. Kau bilang ingin mendapat hikmat Tuhan. Kenapa telingamu kau tutup mendengar suaranya? Kau menyukai panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera. Kenapa kasih dan setia meninggalkanmu? Kau menyukai persekutuan jemaat, tetapi kenapa imanmu kau abaikan? Kau menyukai damai sejahtera, tetapi kenapa kau pergi kepada pencemooh? Kau bilang harus dimulai dari kertas putih. Kenapa kertas hitam masih kau pakai? Marilah kita memulai dengan kertas putih. Terima kasih, Pak. Mantap sekali. Oke, terima kasih Pak Faris, Pak Alex sudah berbagi cerita buat kita semua pada saat ini. Tetap sehat, tetap semangat. Terima Sahabat kasih, Pak YKB. Kevin. Ya, Sehat, Pak. Salam sehat, terima kasih. Terima Salam kasih, sehat. Pak Alex. Terima kasih. Terima kasih, Pak Oke, Kevin. terima kasih. Ya, sahabat YKB, terima kasih juga sudah mengikuti bincang-bincang kami pada saat ini. Tetap sehat, tetap semangat. Kita ketemu lagi di bincang yang akan datang. Salam.